Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. CGV. Ini kalau mau nonton besok kan begitu awalnya di bioskop. Karena kita bersama CGV di bioskop Gajah Mada. Hey, sahabat Sonora dan juga teman seru CGV. Ketemu lagi barengan sama saya, Sesya dan juga Arya. Kenapa sih ketawa mulu? Iya lagian di program bioskop Gajah Mada bersama CGV yang mana kita untuk hari ini edisi kali ini juga masih membahas topik-topik ataupun juga film-film yang lagi hits ya. Kenapa sih? Ken, kok malah jadi kayak Susana ya baru? Iya, bagi-bagi. Kita udah spoiler dong apa yang mau kita bahas. Ya iya, ya udah. Tapi ya udahlah ya, pasti kalian semuanya udah tahu Ya karena intinya begini-beginilah ya. enggak itu Charlie Chaplin. Kalau gini-gini Putri Indonesia. Kalau gini apa ini facial yang bener-bener Ini apa? Unyil. Enggak, kita bukan mau ngomongin Unyil, kita mau ngomongin film Barbie ya, sahabat Sonora. Ini yang memang film Barbie-nya sendiri diperankan oleh Margot Robbie dan juga Ryan Gosling yang sudah kenapa? Ryan. Kalau ini Ryan Ghosting. Yang udah tayang dari tanggal 19 Juli 2023 di seluruh CGV Indonesia. Udah nonton belum? Belum. Disuruh kerja gimana dong? Belum nonton. Udah nonton dong pasti. Oh, udah. Kita berdua udah sama-sama Yes. nonton. Sahabat Nura gimana? Udah nonton belum? Kalau ngakunya anak up to date, kalau Anda kemarin ketahuan keluar rumah pakai baju pink, pasti udah nonton CGV. Iya benar. Nah, karena pastinya semuanya udah nonton, kita bakal bahas awalnya Barbie itu datangnya dari mana. Kalau hari sih tadi dari department store gitu kan. Karena kalau kita main ke department store, dulu kan apalagi bocah-bocah minta mainannya kan Barbie kalau buat yang cewek-cewek. Kalau Harya mah maco, Ken yang diminta. Barbie juga ada penyanyi Barbie juga. Tapi tahu nggak asal usulnya dari mana Barbie itu? Enggak kebetulan, cuma Nah. nonton doang. Sama. Jadi awal mula diciptakannya sebuah Barbie gitu kan, itu lahirnya tahun 1950-an. Oke. Yang lahirin adalah Ruth Sahanaya. Bukan. Salah, keliru dong. Astaga. Nggak boleh gitu, harus kumiliki. Udah cepet, Cukup. ayo. Yang bikin adalah Ruth Handler. Ini merupakan seorang pendiri perusahaan Mattel. Ya. Nah jadi si Ruth ini tuh bikin Barbie itu nggak semata-mata kayak pengen boneka cewek yang cantik-cantik nih kayak Putri Indonesia gitu Boneka kan. cantik. Dari India. Oh my god. Cukup dimarahin sama produser ya. Anyway, jadi terinspirasi itu bukan dari boneka cantik, bukan dari Putri Indonesia, pokoknya karena si Ruth ini terinspirasi dari mainan boneka kertas Ini kayaknya punya jangan anak bilang- perempuannya. Ini jangan bilang kayak ini dulu kalau sahabat Sonora dulu zaman SD seangkatan Sesa gitu mungkin ya. Telat Lili bukan sih? Bukan BP-BP-an. Bapak-bapakan. Bukan, boneka kertas BP-BP-an. Suka ada abang-abang jualan gitu kan, ada kertas BP-BP-an. Jadi situ kita bisa gonta-ganti bajunya. Tolatili. Ya beda sih kan. Tempel-tempelan. Arya mah maco mainannya. Itu namanya BP-BP-an. Jadi kayak si kepalanya tuh dipotong kiri kanannya doang lehernya, terus dia bisa dimasukin baju-bajunya. Oh iya pokoknya Apa, masih tinggal. tolatili juga? Iya namanya tolatili kalau ini kan, jadi misalnya kayak badannya kayak gitu nanti baju tinggal diginiin gitu kan. Iya. Maco banget dari tuh mainannya dulu. Nah si Ruth pun juga mendapatkan inspirasi pada saat perjalanan ke Mekah. Ke Jerman. Kalau ke Mekah Ruth umroh. Ke Jerman gitu ya. Dan melihat ada sebuah boneka Jerman namanya adalah Lily. Lily was a little girl gitu. Terus tiba-tiba Ruth, bagus nih jadiin boneka. Jadi boneka Lily ini juga terinspirasi dari kartun terkenal di Jerman namanya adalah Balp. Dan tapi boneka ini kalau kita kan tanya boneka buat anak-anak. Betul. Boneka yang ini bukan buat anak-anak sahabat Sonora. Jadi Ya bukan buat anak-anak Ya, aja orang gitu. dewasa Pokoknya aja buat lah, pokoknya. nit gitu. Itu 17 plus pokoknya. Oke, 17+. Nah lanjut juga seputar fakta dari Barbie. Ini ternyata Barbie sendiri dibantu oleh desainer Jack Ryan. Yang kemudian Ruth menciptakan desain boneka berbentuk orang dewasa sesuai dengan bayangannya. Jadi bayangin dulu nih. Begini nih. Jack bantuin dong Jack gitu. Untuk itu Ivan Gunawan. Yang mana akhirnya kemudian ini akhirnya boneka Barbie diluncurkan pada 9 Maret 1959. Yes. Oh iya. Masih Pisces bukan? Iya nggak ya? Nanti tolong diralat, orang-orang astrologi tolong diralat gitu ya. Di komen juga gitu ya. Yang akhirnya kemudian boneka Barbie ini diluncurkan pada 9 Maret 1959 di American Toy Fair, New York City. Nah untuk Anda mungkin penasaran kalau akhirnya nama lengkapnya siapa? Robert. Udah, gak usah. Jadi nama Robert. lengkapnya si Barbie ini Ada nama lengkapnya? ada. Namanya adalah Barbara Millicent Roberts. Oke. Iya, ini juga sebenarnya merupakan nama dari Ruth Handler, nama anak perempuannya. Namanya jadi nama siapa tadi?
Barbara Millicent Roberts itu anak nama ceweknya. anaknya. Tapi kemudian akhirnya diadopsi untuk menjadi nama si Barbie. Nah, kalau Anda mungkin, oh Barbie ternyata ada nama panjangnya, Ken juga ada. Oke, siapa nama Ken lengkapnya? Dedes. Nama Ken ini juga berasal dari nama anak cowoknya Ruth. Kalau tadi kan si Barbara kan anak ceweknya. Nah, si Ken ini nama anak cowok si Ruth Handler ini tadi. Nama lengkapnya adalah Kenneth Sean Carson. Berarti kesimpulannya anaknya Ruth itu adalah 2 ya. Bener. Yang pertama cewek. Yang kita tahu gitu ya. Untuk selengkapnya ini dia Ruth. Kita kan taunya Barbie ini dengan pakaian-pakaian cantik gitu ya. Pokoknya dress yang anggunli, pink, yang slay gitu kayak kan. kita nih pink itu kelihatan gak sih pinknya? Kelihatan. Kalau kan bisa gini ini. Coba kamu digituin juga. Nggak gila apa? Muncul awalnya Barbie itu malah kayak tahanan. Kenapa? Pakai baju garis-garis, warnanya hitam putih. Udah gitu rambutnya tuh dikuncir gitu kan, jambul kalau zaman segitu kan di tahun 50-an itu kan. Gini yang gede Buka banget tulis ya. pakai syahrini gitu kan. Jambul rambutnya diikat. Nah, warna rambutnya itu tuh kalau nggak salah pas itu tuh pirang dan juga coklat kayak blonde-blonde ini gitu. ikonik, iya kayaknya tahu deh yang mana. Yang pokoknya Barbie awal-awal. Tapi backgroundnya tuh lagi di pantai-pantai gitu nggak sih kalau nggak salah, dia pakai baju renang garis-garis gitu terus kayaknya ya. Oh iya. Itu ikoniknya kayak. Nah, itu awal-awal dan pertama kali diproduksinya di Jepang gitu. Oh, di Jepang terjualnya sebanyak 350.000 boneka di tahun pertama perilisannya. Ruth, keren. Tapi kemudian ini berlanjut ya, popularitas dan juga penjualan Barbie ini ternyata mulai menurun di tahun 1980-an. Barbie tuh ngeluh soalnya pas itu kan demo Barbie-Barbinya. Hentikan penjualan kami gitu. Agak ngeri gak sih kalau tiba-tiba Barbie-nya bisa demo? Nah ini kenapa akhirnya menurun? Ini ternyata setelah dilakukan riset terungkap kalau ternyata semakin banyak anak perempuan yang menghabiskan waktu mereka di media digital daripada bermain boneka. TV terus, mak sakit perut, TV terus, mak sakit kepala, TV terus. Tipikal orang Indonesia gak sih? Nah kemudian akhirnya karena mereka lebih memilih main digital nih daripada main boneka, akhirnya lihat peluang dari tersebut si Mattel ini kemudian bekerja sama dengan DIC Animation City dan juga Saban untuk merilis serial animasi yang berjudul Barbie and the Rockers Out of This World yang dirilis tanggal 27 September 1987. Barbie ini karirnya tuh cemerlang banget gitu ya. Orang Mattel ini pada cendekiawan, pintar. Tapi gitu ya, Barbie-nya bisa juga peluang. seneng gitu loh, di lain kan awalnya kayak jadi tahanan gitu kan. Terus seksi-seksi baju gitu. renangnya aja Oh, baju sih, renang bukan tahanan, seksi-seksi baju gitu kan. renangnya aja. Terus tiba-tiba ditarik jadi artis gitu. Kalau Barbie sekarang masih ada jadi influencer juga itu. Tapi ngomong-ngomong soal Barbie, masih ada fakta-fakta lainnya tentang boneka Barbie. Ada yang tahu nggak kira-kira bakal ada fakta apa lagi? Daripada kita yang nebak-nebak, daripada Anda nebak-nebak, lebih baik ada yang lewat dulu. Hai, Sesha. Hai Ken, kan gitu. Nggak ada di dunia Barbie nama saya satu nggak ada. Ada, karena tahu nggak sih, Barbie itu nama lengkapnya Barsha. Barbie Sesha, cantik deh sama kayak Barbie. Ih, males banget super peres banget lagi. Ya, bilang aja mau ngambil popcorn. Tapi anyway, balik lagi bersama Hari dan juga Sesha di Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Dan kita masih membahas soal Barbie. Nggak usah ditinggiin juga. Nggak apa-apa untuk ngulur durasi kan katanya. Tadi di sesi sebelumnya kita udah sedikit ngebahas soal fakta-fakta mengenai boneka Barbie. Yes. Tapi tahu nggak sih sahabat Sonora dan juga teman seru CGV, Barbie ini kalau beneran kayak manusia tadi kan Hari udah sebutin di sesi sebelumnya. Awalnya dia cuma jadi boneka, tapi kemudian jadi artis. Tapi ternyata di dunia Barbie-nya itu si Barbie itu juga punya banyak karir. LinkedIn-nya tuh cakep banget. Pekerjaan pertamanya gitu ya, dia tuh jadi model fashion. Nah sampai akhirnya dia punya lebih dari 250 karir. Itu kalau di LinkedIn dimarahin sih. Terlalu banyak ganti ya kerjaan ya. gitu. HR nggak suka kayak orang-orang kayak Barbie ini. 250 karir tuh iya, pokoknya banyak karirnya itu. Terus ada juga dia itu jadi dokter, ada juga jadi fisikal. Jadi emang banyak banget sih. Penyiar juga ada kan di Sonora. Krik krik. Tapi kemudian sahabat Sonora ini sesuai dengan keinginan dari Ruth Handler supaya si Barbie ini tujuannya adalah untuk menginspirasi banyak gadis muda
Nah, boneka ini sering menjadi role model nih bagi wanita di zamannya. Contohnya nih di tahun 1964 ketika wanita ini belum bisa diterima sebagai astronot di NASA. Jadi ya karena dibutuhinnya cowok pas itu lowongannya. Nah, kemudian si Mattel ini memperkenalkan astronot Barbie. Dan kemudian tahun 2022 ini ada 2 boneka Barbie yang benar-benar terbang ke stasiun luar angkasa internasional. Kalau di stasiun Palmera terbang juga nggak? Enggak dong, naik kereta. Jugi jagi ju, tone. Nah, boneka Barbie pun juga dikisahkan lahir dari pasangan suami istri bernama George dan juga Margaret Roberts. Nah, sama kayak Haria Roberts tadi kan itu masih sekeluarga sama Barbie. Cuma kan karena Haria pengen jadi manusia duluan gitu kayak ada dikeluarin dari sampai rumah. sekarang memang Mattel belum memproduksi Barbie asal wates Gunung Kidul. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya George dan juga Margaret, itu kan meskipun tampak sangat populer, tapi Barbie ini ternyata bukan anak tunggal doang. Jadi si siapa namanya Margaret sama si siapa? Pak George ya? Ya, Pak George dan juga Bu Margaret ini ternyata punya beberapa anak gitu. Barbie ini nggak cuma anak tunggal. Barbie itu punya 6 saudara. Ada Skipper Roberts, ini hobinya skipping gitu kan. Kemudian ada juga si kembar Todd dan juga Stacy. Ini mereka sekolahnya sama-sama di Stella Dus. Terus habis itu juga ada Kelly Robertson. Dia punya sama Kelly Clarkson, tapi Kelly Robertson memilih karirnya menjadi sosok lain. Jadi kayak si Kelly Clarkson entar dulu lah. Kemudian ada juga Chrissy Roberts dan juga Chelsea Islan. Bukan. Oh bukan, Chelsea Olivia. Bukan juga, Chelsea aja namanya. Tapi sayangnya adik Barbie yang bernama Chrissy Roberts itu ditarik dari peredaran di tahun 2001. Kasian karena dia dianggap kurang populer sama si Mattel tadi. Kayak jenjang karirnya nggak kelihatan bagus gitu lah, karena lebih suka tidur-tiduran anaknya. Iya, sama kayak kita juga anehnya mager-mageran. Makanya kita juga gak sukses beres karirnya satu aja. Discontinue. Tapi ternyata selain punya saudara kandung, si Barbie ini juga memiliki kisah percintaan bersama Ken Carson atau biasa dipanggil Ken. Apa sih? Ken. Kenapa? Ini Ken. Kan kayak begini gayanya. Ya udah fokusin jadi Ken ini. Iya, jadi kalau misalnya sahabat Sonora tuh ngeliatnya adalah Barbie and Ken, bukan Ken and Barbie gitu ya. Jadi memang dia punya kisah percintaan. Percuma kamu ngeliatin aku juga, aku tidak akan tersipu malu ya sahabat Sonora. Tapi kan di film masih Ken kayak kegeeran gitu, kayak dikiranya lu naksir gitu. Ya udah gini aja udah. Barbie dan juga Ken ini akhirnya memulai hubungan sebagai sepasang kekasih di tahun 1961. Pacaran Barbie dan Ken 1960. Ya memang cuma pacaran doang. Itu nanti di filmnya dibocorin. Itu cuma pacaran doang gitu. Nah, kemudian tahun 2004 Mattel ini menyatakan kalau si Barbie dan juga Ken memutuskan untuk berpisah. Karena ketahuan selingkuh kan Barbie. Ya, karena hubungan keduanya ini sering diwarnai dengan putus nyambung. Putus nyambung. Sekarang putus. Besok balik lagi. Besok nyaman nyesal. Aduh, kurang deh anaknya dia. Nah, tapi ngomong-ngomong soal boneka Barbie, ini udah melalui beberapa generasi sejak pertama kali dibikin. Tadi ya di tahun 1950-an gitu kan. Boneka ini sudah banyak menyumbang dana. Donatur tergede dia. Iya, buat si Mattel-nya gitu, buat keuntungan si Mattel. Namun penjualan terbaiknya sampai saat ini tuh terjadi di tahun 2009. Di tahun 2009 itu merupakan penjualan terbaik menjelang ulang tahun ke-50 Barbie. Oh, udah tua. Sama dong kayak Sonora. Udah sama kayak saya sih ya. Sama kayak Sonora. Tahu, Mattel masih glowing, flawless gitu loh. Nah, lebih dari 1 miliar modelnya ini udah terjual kala itu. Bahkan tiap 3 detik akan ada satu boneka yang terjual di suatu tempat di dunia. Keren. Ada yang beli. Nah, untuk rekor boneka Barbie termahal saat ini masih dipegang oleh Stefano Canturi Barbie. Yang mana tuh? Nah, ini dia. Ini juga saya belum pernah beli karena mahal. Nah, jadi boneka Barbie yang saat ini ternyata didesain oleh seorang perancang perhiasan bernama Stefano Canturi. Nah, kemudian si Barbie Stefano Canturi ini didesain mengenakan si gaun hitam, kemudian pakai kalung dan juga cincin berlian, ya sehingga terlihat sangat elegan. Sehingga akhirnya ini membuat si Barbie ini jadi terlihat sangat elegan. Nah, kalungnya sendiri, kalung yang dipakaikan pada boneka ini terdiri dari berlian putih. Ini beneran loh ternyata. Bonekanya aja kayak begitu. Senilai 3 karat dan juga ada berlian pink emerald 1 karat. Ini untuk boneka loh. Mau kan kita? Enggak. Nah, kemudian Enggak. Nah, makanya akhirnya gak heran kalau harga boneka ini tuh ternyata mencapai 4 miliar rupiah. Itu pada saat itu makanya ngetren pencopetan Barbie. Iya, Karena mau nyopet HP nggak setinggi itu juga, makanya Barbie dicop. Nah, tapi memang meskipun harga si Barbie ini cukup tinggi
ya, selangit yang merogoh kocek gitu ya. Boneka ini sebenarnya dibuat untuk penggalangan dana bagi Breast Cancer Research Foundation. Jadi nggak boleh dicopet, sahabat yang kemarin Sonora. nyopet lebih baik taubat dari sekarang ya. Nyamuk tadi kamu bilang mau copet. Kan aku nggak mau beli. Oh iya bener. Aku cuma nyopet lah, sama aja. Tapi anyway, selain termahal, Mattel pun juga punya boneka Barbie yang memegang rekor sebagai seri terlaris sepanjang penjualan Barbie-nya Mattel tadi. Apa ini? Ini adalah boneka Barbie seri Totally Hair. Jadi dari atas, muka, sampai kaki rambutan semuanya. Kok uka-uka jadinya? Tsubasa. Tsubasa apa? Tsubasa. Tsubasa. Bukan. Itu Tsubasa. Apa itu? Star Wars yang isinya Oh, rambut. iya maco banget itu filmnya, iya. Uka-uka kan. Nah, Totally Hair ini dirilis di tahun 1992 dan didesain dengan rambut yang tergerai panjang sampai ke kaki gitu kan. Agak keserimpet ya kalau jalan. Iya, kasihan. Ternyata muncul-muncul Rapunzel. Let it go. Maaf. Nah, desain rambut panjang ini dimaksudkan supaya anak-anak itu bisa nge-hairdo rambutnya Barbie sesuka hati Diselabang, mereka, gitu dikepang, terus digerai, Di-curly, di-curly, ada yang ponytail. disanggul, disasak gitu. Who knows? Itu kan Barbie dari pleret yang tadi. Tapi masih banyak lagi, memang ada fakta-fakta. Kalau tadi kita fakta seputar Barbie, ini karena saya sadar juga Haria udah nonton film Barbie. Kayaknya asik juga ya kalau nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas fakta seputar film Barbie. Tapi ada yang mau lewat dulu nih, kayak Haria deh. Tadi mau masuknya dengan yang anggun, terus tiba-tiba dia gini, kenapa sih? Ken. Nggak ada Ken gitu. Barbie nggak boleh gitu. Kan kayak gitu juga nggak sih? Enggak sih. Ada. Enggak ada bocil-bocilnya dia. Oh ya. Can you? Kok kebalik? Tapi maksudnya, hai sahabat Sonora dan juga teman suruh CGV, masih bersama saya Sarah dan juga Haria di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV ya. Kalau tadi kita sudah kasih fakta seputar Barbie-nya, bonekanya. Ini kali ini di segmen ini kita mau berbagi fakta-fakta seputar film Barbie. Kan tadi karena katanya di tahun 80-an akhirnya dibuat ada animasi seri nih. Nah, baru kita mau ngebahas di film Barbie-nya ini. Versi manusia. Iya betul, iya, bukan manusia juga sih, animasi juga, series. Ternyata di akhir 90-an, sahabat Sonora, menjelang awal 2000-an ya, ketika popularitas penjualan VCD, DVD masih sering kan dulu. Nah, kemudian Mattel ini memutuskan untuk memproduksi film animasi yang langsung dirilis dalam bentuk VCD dan juga DVD. Nah, bekerja sama nih dengan studio animasi Kanada, Mainframe Entertainment, Mattel ini kemudian merilis film panjang animasi pertama mereka, yaitu Barbie in the Nutcracker yang tayang pada tahun 2001. Ini kayaknya tahu deh, karena saya Kamu nonton? Iya. Kalau dulu tuh pernah ngoleksi boneka Barbie. Barbie Ken yang ternyata muka Kennya waktu itu karena beli di pasar ya, jadi agak meleot gitu loh. Yang rambutnya Barbie tiba-tiba gundul gitu. Barbie kan kalau aslinya kayak gini. Dan gitu. Kayak pakai filter Instagram gitu. Nah itu jadi koleksi Barbie tapi cuma dari pasar-pasar. Ada akhirnya sempat dibeliin satu, tapi ternyata selain boneka Barbie, saya juga nontonin animasinya Barbie. Karena bagus-bagus sebenarnya. Tapi memang awalnya film Barbie ini akan diproduksi Universal Pictures di tahun 2009. Tapi karena ada pergantian rumah produksi dari Universal Pictures di tahun 2009 ke Sony Pictures di tahun 2014, sampai akhirnya Warner Bros di tahun 2018 yang akhirnya merilis film Barbie di tahun 2023. Yes. Nah, ini pada mulainya si pemeran Barbie ini bukanlah Margot Robbie. Oh, siapa ya? Ini juga saya jadi tadi juga baru ngebaca di media. Kan gue tanya. Kalau kita tahu kan memang untuk sahabat Sonora yang udah nonton film Barbie, ini sih diperankan oleh Margot Robbie. Tapi awalnya bukan. Siapa? Saya juga baru tahu dari sosial media kalau ternyata di tahun 2016 ini nama yang dihubung-hubungkan dengan peran Barbie adalah Amy Schumer. Tahu Amy Schumer nggak? Taunya Amy Fett.
Bukan, itu Pitch Perfect. Oke. Jadi Amy Schumer ini sebenarnya aktris, dia udah memerankan beberapa film juga, dan dia juga seorang komedian juga, dan memang rambutnya blonde, rambutnya pirang gitu tuh loh. Jadi memang mirip Barbie, rambut pirang-perang gitu kan. Tapi ternyata pada Januari 2019 akhirnya dikonfirmasi lah kalau si Margot Robbie yang akan mengambil peran utama di film ini. Oke. Nah, peran Ken dalam film Barbie ini pun juga awalnya sempat ditolak nih sama Ryan Gosling karena jadwalnya itu kan cukup padat. Kayak kita nggak sih? Iya, kita banget. Kita sampai nolak-nolak. Sebenarnya kita syuting-syuting ini juga nolak-nolak gitu ya. Bu produser maaf ya. Jangan ganti kami dengan pemeran yang lain besok ya. Tapi pada akhirnya di tahun 2021, Ryan Gosling ini dikonfirmasi tetap berperan sebagai Ken karena produksi film Barbie pun juga udah sempat ketunda. Nah, visual film Barbie ini dengan kostum-kostum yang menawan, ini terlebih untuk Anda sahabat Sonora udah nonton pasti kayak untuk gitu. seorang saya yang mungkin tidak terlalu suka dengan baju-baju perempuan dengan warna-warna pink ketika nonton film Barbie itu kayak yang bagus sih, cakep sih memang, maksudnya keren gitu lah. Akhirnya apanya? Yang ngedesain. Nah, ini adalah Jacqueline Durran. Oh, ini juga kan yang ngedesain Jacqueline ya. Jacqueline Sumarmata ini. Ada saudara sendiri memang konsepnya ya. Nah, di mana sebelumnya si Jacqueline ini tadi meraih 2 piala Oscar untuk karyanya dalam film Anna Karenina dan juga Little Woman. Tahu nggak filmnya? Tahu. Yang mana? Little Woman. See you see. Kasian. Nah, selain itu film ini juga punya soundtrack bertabur bintang. Ada Dua Lipa. Tinggi menuju angkasa, meraih bintang. Ada Dua Lipa, ada Lizzo. Tahu Lizzo lagunya Lizzo. mana? Yang mana? Ini. Another time. Iya benar. itu kemudian ada Nicki Minaj. My anaconda down. Boom. Udah. Terus Ada Sam Smith. You say. Ada Billie Eilish. Yang itu lo tahu kan lagu maksudnya Tahu, iya itu. tahu. Nah, tapi untuk Dua Lipa sendiri ini Sesha dan juga sahabat Sonora dan juga temen seru CGV ternyata bukan cuma ngisi soundtracknya aja, cuma bukan ngisi soundtrack film Barbie live action, tapi pun juga berperan sebagai Barbie. Tahu nggak yang mana? Tahu dong, jadi Yang mana? Putri Duyung. Ya, itu kan John Cena. Enggak. Itu kalau misalnya saya nggak cerita itu John Cena, dia nggak tahu kalau ada John Cena di situ loh. Tapi bocor sih aku nyebutnya. Enggak, Tapi di trailer juga ada sih. iya. Tahu kan ada kan suka tinju-tinju dulu. Tinju, John Cena tinju. Dan film ini ternyata dibalik semua promosinya, dibalik sampai kekurangan cat warna pink, ternyata film ini berhasil mencetak rekor box office dengan meraih pendapatan sebesar 2,39 triliun rupiah pada pekan pertama sejak dirilis. Itu pekan pertama loh sahabat. Itu baru pekan pertama. Tapi dengan pendapatan sebesar itu, dengan biaya promosi sebesar itu, apakah rating filmnya juga sebesar itu? Ada yang lewat dulu ya. Yes, masuk di segmen terakhir Bioskop Gajah Mada bersama CGV dan juga masih bersama Barbie dan juga Ken yang masih ngebahas juga tentang film Barbie live action. Dan tadi pun udah ada fakta-fakta menarik soal Barbie-nya, kemudian juga film animasinya di tahun 2001 termasuk di tahun 2023 live action-nya. Tapi yang mungkin belum sempat nonton ke bioskop, yang pengen banget nonton tapi karena saking busy-nya sama kayak Barbie gitu kan sibuk. Kita bahas sinopsisnya dulu. Yes, nah untuk sinopsis dari film Barbie 2023 ini, film live action Barbie ini disutradari oleh Greta Gerwig yang menulis naskah filmnya bersama dengan Noah Baumbach. Nah, mengisahkan tentang karakter Barbie yang diperankan oleh Margot Robbie dan juga Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling yang tinggal di dunia artifisial Barbie Land yang sempurna dan juga penuh warna. Enggak sih, pink lebih tepatnya, nggak jadi penuh warna gitu, iya kan? Bosen nggak sih tinggal di sana? Iya kayak pink terus gitu ya. Terus gitu kan. Lanjut gitu lagi. kan? Komentarnya nanti. Oh iya benar. Nah, semua penduduk di dunia tersebut ini dipanggil dengan nama yang sama, tapi mereka Barbie. Semua lengkap namanya, mohon maaf. Oh iya. Hai Barbie. Hai Barbie. Nah, meskipun mereka punya nama yang sama, tapi ternyata mereka ini bisa mengenali satu sama lain. Dan awalnya seperti film pada umumnya, ini semua kehidupan berjalan dengan baik dan mereka hidup bersenang-senang. Tapi
tiba-tiba dunia yang sempurna Barbie itu mengalami perubahan. Apakah mereka bisa melewati prahara rumah tangga mereka sendiri? Bukan Jadi perubahan-perubahan itu kayak ada beberapa kejanggalan gitu ya, kejadian janggal yang berlangsung yang bikin si Barbie-nya ini dianggap tidak lagi menjadi sosok Barbie yang sempurna. Malfunction. Tapi Barbie bersama Ken kemudian mencari solusi gitu ya untuk mengatasi ketidaksempurnaannya tadi dengan petualangan ke dunia manusia. Dunia nyata ya. Dunia nyata beneran. Harapannya sih dengan masuk ke dunia manusia tadi bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dan juga mencari solusi buat masalahnya. Yap. Tapi ya namanya film ya, pas lagi cari solusi ketemu masalah lagi. Bener, pasti ada kejadian-kejadian aja lainnya. terus kan. Ada berbagai macam kejadian yang lucu tapi juga yang bikin sedih, yang memprihatinkan pada saat berusaha beradaptasi dengan dimensi realitas. Favoritmu yang mana tuh? Kalau ngomongin scene favorit secara spesifik itu nggak ada, tapi mungkin lebih ke scene dimana ketika kita ngelihat belum. Ketika si Barbie ini di dunia Barbie Land, yang namanya Barbie ya isinya adalah perempuan-perempuan, mayoritas didominasi oleh perempuan, kemudian juga semua pekerjaan itu Barbie gitu loh. Nah tapi kemudian sampai akhirnya tadi mereka ke dunia nyata, kayak real life gitu. Ternyata berkebalikan nih, di dunia nyata malah jadi si cowok yang rule ceritanya gitu. Jadi kayak kelihatan ada apa ya? Berbeda gitu dengan yang Barbie tahu dengan backgroundnya dia, tapi ternyata di dunia nyata enggak kok, ada kok dunia yang ternyata si cowoknya nih yang lebih menguasai itu sih. Itu jadi kayak itu scene favoritmu? Iya, jadi jomplang kelihatan. Makanya kalau scene favorit secara spesifik nggak ada, tapi kalau misalnya untuk ngomongin itunya itu. Scene favorit apa? Scene favoritnya kayak semuanya terasa biasa aja gitu. Jadi kayak nggak ada favoritnya. Cuma mungkin yang terasa vibes positifnya kerasa itu tuh kayak mereka tuh kayak nggak ada yang, kan biasanya kalau manusia hidup berdampingan tuh pasti walaupun terasa positif pasti ada yang kayak, ih ngapain sih dia pagi-pagi udah nyapa sok cantik. Itu kayaknya gitu. dunia harian nggak sih? Itu di Barbie Land tuh nggak ada. Senengnya itu adalah pagi-pagi bangun, hai Barbie, hai Barbie, hai Barbie, hai Barbie, hai Barbie, hai Barbie gitu terus selama setengah jam gitu kan. Nggak ada tuh konten-konten negatif, komen-komen julid selama kehidupan sebelum akhirnya berantakan ya. Tapi kayak seneng aja gitu, kayak positive vibes banget dunia ini. Itu sih favoritnya, kayak seneng aja gitu. Karena biasanya di dunia perfilman tuh awal-awal tuh happy-nya tuh cuma dikit langsung banyak intriknya. Tapi itu kayak hampir setengahnya tuh kayak banyak happy-nya gitu. Kelebihan kekurangan, kelebihan dulu. Kelebihannya dia mengapresiasi setnya. Suka banget. Karena kalau secara spesifik Haria ya udah film ini biasa aja gitu kan. Tapi untuk setnya tuh amazed banget sih, karena kan biasanya orang mikirnya mungkin itu cuma pakai bantuan AI atau editing green screen gitu kan, tapi ternyata rumah Barbie-nya tuh beneran dibikin gitu kan, serba warna pink dan juga lain sebagainya. Itu sih seneng sama set filmnya. Kekurangannya? Kamu dulu. Iya sekalian aja lanjut kekurangan. Ayo. Nggak tahu ya kekurangannya apa ya. Kelebihannya, setuju sama Haria karena sebenarnya film ini tuh grafisnya keren, maksudnya apa ya, film ini itu dia live action tapi benar-benar masih menggambarkan Barbie sebagai boneka. Perlu diinformasikan juga ya, ini untuk sahabat sonor, film Barbie ini bukan untuk anak-anak. Ya kayak boneka awalnya, inspirasinya ya bukan Barbie-nya ya, tapi inspirasi boneka Barbie kan bukan buat anak-anak. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Kenapa tidak direkomendasikan untuk anak-anak? Satu, kalau misalnya Anda mikirnya ada film Barbie, pasti filmnya lucu-lucu nih, mereka senang-senang. Benar. Tapi ini juga jadi kelebihannya si film Barbie. Jadi film ini tuh sebenarnya ngangkat topik tentang bukan kalau menurut saya bukan patriarki, bukan feminisme juga, tapi lebih ke human equal aja. Pertama mungkin benar kita ngeliat dari sisi Barbie-nya, dia adalah seorang feminis, semuanya harus dia, semuanya wanita, dia presiden cewek, apa-apa cewek. Akhirnya di dunia nyata ternyata yang dilihat adalah yaitu berkebalikan dengan si Barbie Land tadi. Tapi kemudian ketika balik mereka mencari solusi gimana sih caranya biar jadi equal. Itu kalau kelebihannya. Jadi ini bukan untuk anak-anak karena satu mungkin anak-anak tidak akan nyampe ya untuk konsep ataupun tujuan dari si film ini. Jadi direkomendasikan kan 13 plus ke atas deh film. Iya. Itu kelebihannya. Kekurangannya? Kan kamu dulu, cepat. Kekurangannya adalah ada beberapa scene yang kayak bikin orang lah kemana? Kayak waktu akhir-akhir, waktu si rombongan. Hati-hati, jangan spoiler. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak spoiler banget yang gini. Rombongan dari dunia nyata, yang bapak-bapak itu masuk ke dunia Barbie. Udah diceritain tuh mereka melewati beberapa cara bagaimana cara nyebrang dari dunia nyata ke dunia Barbie gitu kan. Dah nih, habis itu nggak tahu mereka ngapain. Tapi di dunia Barbie udah sampai ganti dari siang ke malam sampai pagi lagi gitu kan. Kayak udah sampai mereka ngapain lah konflik ini konflik itu, pemilihan suara lah apa-apa. Tapi nggak tahu nih si bapak itu tuh kayak kemana gitu loh. Kayak tiba-tiba mereka datang ke pantai.
Oke. Kayak bagiku kayak seharusnya si bapak-bapak tadi bisa agak diselesain dulu sih. Gitu. Dan juga kayak ada beberapa scene yang terlalu jumping aja bagiku. Itu kekurangannya di situ, tapi sebenarnya itu bukan kekurangan yang fatal-fatal banget sih, masih bisa bikin kayak oh ya udahlah, ini film yang agak mikir tapi nggak semikir itu, agak santai, jadi kayak ya udahlah, it's not that big a problem. Kalau sih siapa? Kekurangannya apa ya? Ini tuh film biasa aja. Meskipun bawa tema tentang human equal, patriarki, dikenalkan juga soal feminis, apa segala macam. Filmnya B aja, jadi kayak kurang. Kalau misalnya mungkin ini di sosial media, oh film Barbie ini bagus ini gini, kayak menurut saya kurang, karena kekurangannya tuh lebih kayak ke membuat masalah yang mungkin tidak ada atau memperpanjang scene-scene yang mungkin seharusnya tidak ada. Dan gini kali ya. Dan maksudnya ada di beberapa scene akhirnya ngantuk. Saya ngantuk nonton Barbie. Haria? Tidur. Ketiduran. Tapi cuma bentar kok, bangun-bangun Barbie-nya berantem. Oke, rating. Buru rating. 6. Sama, 6. Maaf ya. Agak kurang, tidak sesuai ekspektasi. Iya, karena ekspektasinya tuh kayak akan yang ya tapi ya udahlah ya. Walaupun film Barbie juga direkomendasikan buat ditonton, tapi juga ada nih film yang nggak kalah seru buat ditonton sama teman baru CGV dan juga sahabat Sonora. Yes. Itu adalah film terbaru dari Detektif Conan. Jadi insinyur dari seluruh dunia berkumpul di laut di dekat pulau Hachigojima, Tokyo. Semoga nyebutnya bener ya. Dan ini untuk operasi skala penuh Pacific Boy. Jadi sebuah fasilitas di lepas pantai untuk menghubungkan kamera keamanan yang dimiliki oleh pasukan polisi di seluruh dunia. Dan pengujian teknologi baru yang menggunakan sistem pengenalan wajah. Nah, sementara itu Conan dan juga Detektif Boys ini mengunjungi Hachijojima atas undangan Sonoko dan juga menerima panggilan telepon dari Subaru. Memberitahu mereka bahwa ada seorang karyawan Europol dibunuh di Jerman oleh jin dari organisasi hitam. Film horor jadinya ya. Agak-agak jadi ngeri-ngeri sedap nih. Nah, kemudian Conan yang resah ini memutuskan untuk menyelinap ke fasilitas tersebut dan menemukan bahwa seorang insinyur wanita telah diculik ya oleh organisasi hitam. USB drive ini berisi informasi rahasia pun kini ada di tangan organisasi hitam. Bayangan hitam juga mendekat dan mengancam. Hai Bara. Nah, buat kalian, buat Anda sahabat Sonora yang ngaku fans berat Conan, tapi kalau belum beli collectible tiketnya, Anda belum fans berat. Kenapa? Karena cukup beli tiket nonton Conan plus collectible combo, Anda udah bisa mendapatkan satu set alias 6 pieces collectible tickets Conan the Movie Black Iron Submarine di CGV kesayangan Anda. Yes. Jangan lupa langsung cek sosial medianya di cgv.id, sosial media @cgv.id untuk informasi lebih lengkapnya. Yes, itu tadi adalah review film Bioskop Gajah Mada di episode kali ini. Kira-kira film apa lagi nih yang pengen kita review, kita bagikan ke sahabat Sonora? Boleh ya untuk Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Dan juga pastinya nggak lupa untuk dengerin terus Bioskop Gajah Mada di Radio Sonora FM 92 setiap hari Jumat di pukul 8 malam. Dan juga pastinya bisa nonton di channel YouTube Sonora FM. Jangan lupa apa sih? Like, comment, share, dan juga subscribe. Yes. Bye-bye. Kita ketemu minggu depan. Bye.